Dan mengapa pertemuan dengan Megawati yang secara personal nggak ada persoalan itu sangat menentukan dan dapat ekspos yang besar. Mungkin malah bisa dikatakan lebih besar dari pertemuan ketika Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi. Misalnya orang akan menganggap bahwa ekspektasi Bu Mega ingin minta kabinet, jabat. Enggak ternyata. Iya. Iya kan? Posisinya tetap di luar pemerintahan. Di luar, dia tidak minta apa-apa, nggak ada demand dari Megawati. Dan dengan itu justru membuat kepercayaan Pak Prabowo semakin kuat kepada Megawati. Tapi Bu Mega menunjukkan, jangan banyak minta di politik itu. Tapi pastikan elit yang datang sama kamu merasa nyaman. Suasana yang mau dibuat tentang stabilitas dan persatuan nasional sebagai bangsa, sebagai negara harus dibangun melalui rembukan, kerjasama, dialog, gitu kan. Nah, hal itu hendak menjadi sinyal dari Pak Prabowo. Cuma persoalannya di sini adalah bahwa sinyal itu kerap kali kemudian dinegasikan oleh langkahnya yang lain. Suasana hujan kayaknya asik buat tarik selimut siang-siang kayak gini. Tapi kita pengen ngobrol soal fenomena-fenomena politik baru. Biasa dong, dalam kondisi kayak gini orang mau tahu nih apa sih perkembangan politik yang paling hot belakangan ini. Tentu saja kalau bicara soal perkembangan politik, kita pasti ngomong apa yang dilakukan oleh tokoh utama politik. Siapa tokoh utama politik? Ya pasti presiden dong. Nah, di depan saya ini ada Bang Erlangga Pribadi. Bang, makasih Bang sudah hadir di sini. Bang Erlangga ini pengamat politik, dosen politik Bang ya? Iya, dosen politik yang universitasnya sama-sama namanya. Kalau ini Erlangga Pribadi pasti universitasnya Erlangga Public. Dari Universitas Erlangga Surabaya, kita mau ngobrol soal fenomena terbaru. Kemarin Bang, ketika pasca Lebaran itu ada silaturahmi. Dua tokoh besar, Pak Prabowo ketemu Bu Mega. Dan fotonya tersebar mana-mana. Sebelumnya Mas Didit jadi hot issue sih ya. Jadi hot issue. Sebelumnya Mas Didit duluan kan bertamu ke rumah Bu Mega menandakan Lebaran. Fenomenanya pasti melihat bahwa dua orang tokoh ini nggak punya persoalan personal kan? Iya pasti. Ya kan? Betul. Karena itu ketika pertemuan biasa-biasa saja. Dalam artian orang tidak melihat bahwa ini pertemuan yang sangat menghebohkan. Tetapi kalau dilihat dari kacamata politik, posisi Bu Mega sebagai ketua PDI kan, sekarang boleh dikatakan, kalaupun istilahnya bukan oposisi kan di luar pemerintahan. Berada di luar pemerintahan. Ya. Nah, dalam konteks itu Bang, gimana cara melihat fenomena baru ini? Jadi gini, saya mau narik dulu ke belakang, bicara sejarah dulu, tentang halal bihalal, silaturahim setelah Idul Fitri, setelah Lebaran, itu adalah invensi Indonesia. Itu adalah sesuatu yang dikreasi oleh Indonesia, khas Indonesia, elit politik kita. Jadi ceritanya pada waktu itu tahun 19 setelah kemerdekaan, 1948 kan sempat gontok-gontokan kan, ada agresi militer Belanda, ada waktu itu konflik dengan PKI segala macam. Nah setelah kondisi tersebut, waktu itu presiden kita Bung Karno itu konsultasi sama Kiai NU Mbah Wahab Hasdullah. Nah akhirnya kemudian ditemui solusi, kita bikin aja tradisi halal bihalal, mempertemukan para elit-elit politik yang pada saat itu lagi baperan, lagi banyak konflik, ya kan, berjarak segala macam. Nah akhirnya jadilah itu tradisi terus-menerus sampai sekarang yang dilakukan oleh para elit politik. Poinnya adalah halal bihalal, silaturahim politik itu bukan basa-basi. Bukan sekedar elit politik itu ngunjungin ke elit satu, elit dua, bermamawan, bukan hanya sekedar itu. Seperti juga sejarahnya tahun 48 ada tujuan politik. Jadi kalau pada waktu itu di tengah polarisasi yang ideologis waktu itu kan, perlu mencairkan suasana kondisi, maka mereka bertemu. Kembali membangun, kita ini punya republik, harus dibangun bersama. Jadi lebaran sebagai momentum untuk merekatkan kembali polarisasi politik. Kalau di negara muslim yang lain kan momennya habis Idul Adha biasanya. Nah ini Indonesia khas ini, habis Idul Fitri. Nah itu juga yang kita lihat
pasti ada orientasi tujuan politik yang dalam maknanya, dalam konteks hubungan bertemunya Pak Prabowo dengan Bu Megawati dalam konteks ini gitu. Ada tujuan-tujuan politik. Dan kalau kita lihat kan sebetulnya bahwa proses hendak bertemunya masing-masing pihak itu kan sudah lama. Ya kan? Dan dalam kondisi ini ada kondisi dan situasi-situasi politik yang kemudian mendorong pertemuan itu setelah Idul Fitri ini. Gitu. Itu kan tadi sebetulnya rencana pertemuannya memang kita dengar sudah lama. Sudah lama, ya betul. Sekali, tapi tertunda. Dan ada analisa yang mengatakan ini tertunda karena belum ada sinyal green light dari Pak Jokowi, katanya begitu. Membacanya gitu. Oke. Membacanya gimana? Iya, menurutku gini, pertanyaan itu juga saya bingung juga jawabnya. Kan Pak Jokowi bukan lagi presiden sekarang. Yang jadi presidennya kan Pak Prabowo. Artinya tadi yang seperti Bung Eko bilang itu siapa pelaku politik adalah leader of Indonesia, politisi utama Indonesia Pak Prabowo. Ya, artinya presiden. Ini menjadi bagian sebagai inisiatif dan langkah politik yang dilakukan oleh Prabowo sebagai pemegang keputusan itu berhadapan ketika menghadapi persoalan-persoalan yang ada gitu. Dan memang sebetulnya kalau kita lihat makna politiknya sangat-sangat penting. Pertemuan itu ya? Pertemuan itu. Kita melihat bahwa dalam beberapa hal situasi politik kita memang berjalan dan tapi agak bumpy. Agak banyak gejolak gitu kan. Ada turbulennya lah, ding-ding gitu kan. Dan itu kan membutuhkan kebijaksanaan politik dan langkah-langkah politik komunikasi untuk membangun kembali hubungan antar elit. Dan mengapa pertemuan dengan Megawati yang secara personal nggak ada persoalan itu sangat menentukan dan dapat ekspos yang besar. Mungkin malah bisa dikatakan lebih besar dari pertemuan ketika Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi. Iya kan? Itu karena kemudian bahwa Pak Prabowo sendiri melihat bahwa ini sangat strategis dalam konteks untuk membangun hubungan komunikasi dengan elit politik. Itu pertama. Kedua, kalau kita melihat apa yang berlangsung dalam dinamika politik yang turbulens ini, ada beberapa langkah-langkah dari lingkaran politik di istana yang sebetulnya kurang pas. Dan itu diakui oleh Pak Prabowo sendiri sebetulnya. Statement komunikasi politik gitu yang kemudian tidak membawa rasa aman, rasa percaya pada rakyat, tapi sebaliknya. Dan dalam konteks inilah maka Pak Prabowo langsung inisiatif untuk langsung menghubungi Bu Mega dan pertemuannya di Teguh Umar. Dalam konteks yang lain, karena posisi politik sekarang sudah jadi rahasia umum, Bu Mega itu face to face sama Pak Jokowi. Ada yang membaca bahwa ini bandul sudah mulai bergeser. Tadinya Pak Prabowo ke Pak Jokowi, sekarang bandulnya ke Bu Mega. Abang baca itu juga nggak? Saya melihat Pak Prabowo itu sedang berpikir bahwa kondisi yang sudah terbangun dalam formasi awal itu tidak 100% baik-baik saja. Terbukti bahwa ketika berhadapan dengan 100 hari dan pasca 100 hari, guncangan-guncangan politik itu membuat Pak Prabowo langsung harus turun tangan. Itu yang kemudian membuat Pak Prabowo harus langsung berkomunikasi. Siapa yang perlu kemudian dirangkul? Dan saya pikir jawaban Bu Megawati itu cukup strategis secara politik. Artinya kalau kita lihat Bu Megawati hanya menekankan kalau memang hendak membangun komunikasi dan ingin bekerja sama dengan partai politik kami, PD Perjuangan, it's okay, fine. Gitu. Tapi tidak ada opsi. Misalnya orang akan menganggap bahwa ekspektasi, Bu Mega ingin minta kabinet, jabat. Enggak ternyata. Iya kan? Posisinya tetap di luar pemerintahan. Di luar. Dia tidak minta apa-apa, nggak ada demand dari Megawati. Dan dengan itu justru membuat kepercayaan Pak Prabowo semakin kuat kepada Megawati. Dan bahkan itu membuat bahwa Bu Megawati menunjukkan kekuatan politik karakternya yang mendeterminasi politik.
Iya. Jadi Bu Mega itu kan terkenal dari dulu sejarahnya, the silent is golden. Iya kan, pokoknya tenang, diam itu Mas lah ya. Mas, karena dulu kita suara hati nurani segala macam kan. Tapi Bu Mega menunjukkan, jangan banyak minta di politik itu. Tapi pastikan elit yang datang sama kamu merasa nyaman. Dan sinyal itu yang diberikan Bu Mega kepada Pak Prabowo. Artinya Kekuatan politiknya itu. kalaupun ada terjadi pertemuan itu, persepsi bahwa akan terjadi koalisi itu masih jauh banget lah ya. Ya itu. Koalisi dalam konteks itu bukan sesuatu yang kemudian kalau menurut saya bukan sesuatu hal yang diminta oleh Mega. Gitu. Jadi di sini poin kekuatan Bu Mega adalah dia hendak berdiri sebagai politisi di atas pertarungan politik. Gitu. Jadi dalam konteks ini sebetulnya Pak Prabowo kan juga pernah mengkritik bahwa komunikasi pemerintahan ini agak buruk lah. Iya. Sehingga dia mengkoreksi pemerintahnya dia sendiri. Berkepentingan mengambil alih komunikasi politik dan ketemu Bu Mega. Setelah ketemu Bu Mega, dia ketemu sama media tuh. Wawancara betul. Yang di berapa? 6 atau 7 media ya. Wawancara dan itu sempat viral. Itu dalam konteks itu juga memperbaiki komunikasi politik pemerintah tuh. Iya betul, bahwa saya melihat begini, Presiden Prabowo hendak membangun image dan membuka bahwa pemerintahan dia itu tidak anti kritik. Gitu. Oke. Pemerintahan dia, gitu. Kalau misalnya dalam kondisi krisis seperti itu, kalau rezim otoritarian, rezim yang disebut sebagai ya militeristik gitu kan, Pretorian, itu kan langsung dihantam aja semua. Iya. Tanpa ampun gitu kan. Tapi dia membuka diri untuk itu. Artinya itu satu hal kalau secara objektif menurut saya harus diapresiasi. Pertemuan wawancara dia langsung take over, dia ketemu sama media, dia ketemu sama orang yang elit politik yang berada di lingkaran kekuasaan dia. Dia bahkan hendak bertemu dengan kalangan aktivis, misalnya yang kemarin ikut mendorong support Indonesia Club segala macam. Itu adalah hal suatu yang harus diapresiasi, karena dia tahu bahwa Indonesia dalam kondisi krisis. Indonesia sedang menghadapi dalam proses ini itu ya sekedar ada beberapa kalangan yang tidak percaya terhadap pemerintahan sekarang. Ada tekanan politik eksternal. Artinya suasana yang mau dibuat tentang stabilitas dan persatuan nasional sebagai bangsa, sebagai negara harus dibangun melalui rembukan, kerjasama, dialog, gitu kan. Nah hal itu hendak menjadi sinyal dari Pak Prabowo. Cuma persoalannya di sini adalah bahwa sinyal itu kerap kali kemudian dinegasikan oleh langkahnya yang lain. Apa itu? Jadi kalau hitung-hitungan matematika politik plus itu sampingnya minus. Jadinya nol. Nah kita ingin tahu juga karena kalau dari niat Pak Prabowo membangun komunikasi politik agar lebih sehat ke publik dari pemerintah, itu tadi ini pertemuan dengan jurnalis positif kan nilainya? Iya positif. Nah minusnya di mana? Apakah di kontennya atau dari cara Pak Prabowo merespon pertanyaan jurnalis atau apa? Jadi ini ada suasana-suasana politik. Di mana kita tahu bahwa pada periode-periode akhir sampai pemilu 2024 itu kan ada suasana ketakutan regresi demokrasi yang masih terwarisi sampai sekarang, sehingga kemudian di konten conversationnya itu misalnya kita lihat misalnya ada omongan bahwa itu aksi demonstrasi itu di belakang kepentingan asing. Kan nggak perlu seperti itu. Kan kita sama-sama tahu bahwa beberapa kalangan mahasiswa itu merespon terkait dengan beberapa persoalan-persoalan. Undang-undang TNI, Indonesia Gelap, terus kemudian waktu itu Darurat Indonesia terkait dengan bagaimana ada yang membelokkan keputusan MK segala macam. Itu adalah bagian dari social responsibility, pertanggungjawaban sosial dari kaum mahasiswa yang kita tahu sebagai agent of change. Rubah dari dulu sampai sekarang seperti itu, sehingga kemudian perlu diapresiasi seperti itu. Atau misalnya pandangan bahwa iya kritik tapi yang santun dong gitu. Emang kapan kita nggak santun gitu?
Jadi maksudnya kritik itu kan demonstrasi. Demonstrasi harus santun tuh kayak tarian. Itu kayak jadi inget kalau kita orang Jawa kan ngono ya ngono lan aja ngono gitu lah. Maksudnya apa? Ngono kan kayak gitu. Nah, kayak gitu perlu direduksi. Saya pikir juga Pak Prabowo harus mengevaluasi ketika sekarang ini yang paling penting adalah komunikasi politik. Yep. Orang-orang yang ada di dalam pemerintahannya yang memiliki tugas untuk membangun komunikasi yang baik harus memberikan deliver yang baik pada publik. Sehingga kontennya tuh ketemu. Gitu. Inisiatif gambaran besar strateginya dalam bangun dialog, kontennya orang nggak ragu gitu. Ini gimana sih? Ngajak dialog kok masih kayak gini? Ngajak dialog ya gitu. Itu kira-kira satu. Jadi memang sebetulnya problem pemerintahan sekarang salah satu yang paling penting kan trust issue ya Bang. Iya betul. Isu kepercayaan. Iya betul, trust issue. Di ekonomi kita lihat harga IHSG rontok. Iya. Kita lihat dolar sekarang itu kan problem kepercayaan publik juga market. Sementara di kelompok-kelompok civil society melihat bahwa kebijakannya dengan pembahasan undang-undang yang dilakukan dalam tanda kutip sembunyi-sembunyi kan, problemnya problem trust. Ini hanya bisa dibangun kalau dialognya sehat kan? Dialognya sehat, ada transparansi, keterbukaan gitu kan. Bahwa satu sama lain punya prasangka bahwa emang buat kebaikan bareng-bareng ini gitu kan. Saat ini sudah sampai situ belum? Masih belum. Masih orang masih baru melihat yang melihat bahwa ada itikat baik secara umum bahwa pemerintah mau ngajak dialog. Ini juga nggak begitu banyak sebetulnya. Iya dalam konteks seperti ini, harus ketemu, dibuka seluas-luasnya. Dan jangan ini perilaku judgmental itu yang nggak baik. Judgment bahwa yang lain ya kayak gitu. Pemerintah judgment terhadap rakyat, ada kepentingan, ada ini. Dan demikian juga sebaliknya. Dari kacamata yang lain seolah-olah yang pemerintah itu adalah sangat patriotis, sementara yang mengkritik pemerintah anti patriot, anti negara, anti bangsa. Anti bangsa ini yang terbaca oleh publik. Padahal kalau kita lihat ya, ini kalau kembali pada term filsafat politik, patriotisme itu makna sebetulnya adalah kecintaan dan kepercayaan kepada bangunan politik. Jadi itu di Italia, di Roma pada waktu itu kan tatanan pemerintahan republik. Jadi orang-orang yang setia, yang terlibat terus dalam dialog, debat segala macam itu kaum patriotik. Jadi sebetulnya walaupun mereka mengkritik ya justru itu. Iya. Kritik itu karena kecintaan mereka terhadap bangunan republik ini, bangunan demokrasi ini negara. Jadi sebetulnya adik-adik demonstrasi, terus kemudian orang menyuarakan kritiknya bagian dari patriotisme. Nah ini kan termasuk kalangan-kalangan di lingkaran pemerintahan itu yang kemudian nggak paham konsep-konsep basic dasar seperti dalam politik dan kemudian gampang menjudge orang, gitu kan. Wah orang bilang ada isu kan macam-macam gitu, ada yang bilang kabur aja dulu segala. Kamu itu nggak nasionalis kok, kayak gitu, gampang nuding-nuding gini. Kabur aja jangan balik lagi. Kayak gitu. Nah ini kan gini ya, sebetulnya kan biasanya ya pemerintahan awal-awal itu ada bulan madu ya. Trust level itu paling tinggi kan biasanya. Iya di awal gitu. Mereka belum melakukan apa-apa, sementara mereka pemenang pemilu, pasti kan trust levelnya lagi tinggi-tinggi. Iya. Nah sekarang baru 3-4 bulan sudah terjadi problem trust itu kan. Iya, katanya dukungannya 80%. Kayak gini gitu. Itu problemnya gimana coba? Ketika memang pemerintahan awal terus masalah yang paling utama adalah trust. Iya, betul. Bagaimana cara pemerintah harus memperbaiki kondisi ini? Karena kalau udah nggak trust kan repot. Iya betul. Ya ini karena problemnya trust, kembalinya adalah memperbaiki kepercayaan. Trust. Memperbaiki trust. Hubungan dalam komunikasi intersubjektif itu akan terbangun ketika satu sama lain ada kepercayaan dan satu sama lain bicara dalam prinsip-prinsip conversation yang setara. Gitu. Orang nggak melihat ada kepentingan nih di belakang ini. Orang nggak melihat bahwa adalah bagian dari upaya kooptasi kayak gitu. Ya itu kemudian evaluasi sedetail mungkin bagaimana argumentasi
komunikasi, kalimat-kalimat yang keluar dari istana itu jangan sampai mencederai publik, trust tadi publik. Karena bagaimanapun Indonesia, proses politik itu kembalinya kepada people, pada rakyat. Apa yang dilakukan dapat legitimasi apa enggak? Kan gitu. Jadi jangan sampai nggak sinkron antara strategi besar sama proses politik yang dijalani. Gitu. Ya, kadang-kadang kita juga kebingungan ya ketika misalnya orang yang sudah duduk sebagai menteri, tetapi pendapatnya bisa mewakili bahwa dia dulu kelompok pemimpin relawan. Padahal posisinya sudah menteri misalnya. Ini kan juga bikin confuse gitu. Sehingga dia bisa berkomentar wilayah-wilayah lain selain wilayah kementeriannya kan gitu. Jadi kan gini, kenapa kalau kita belajar pidato retorika politik para presidennya itu ada yang bagus Obama misalnya. Obama itu mengutarakan ketika pidato kemenangan 2008, setelah ini tidak ada pendukung Obama dan pendukung sampai dulu lawan politik gitu. Yang ada adalah satu Amerika. Nah, itu maksudnya kesadaran bahwa setelah menjadi pemerintah itu kemudian partisanship terkait dengan pemilu selesai. Dia adalah menjadi pemimpin dari Republik Indonesia. Itu yang harus dilihat. Nah, ini kan beberapa kawan-kawan ini masih ke bawah-bawah hawa-hawa pemilu. Elektoral. Jadi yang lihat yang lain tuh, yang lain ketika mengkritik pemerintahan dianggap sebagai kubu lawannya kayak gitu. Kubu yang kalah ini. Kubu yang kalah. Akhirnya kan bahasa yang keluar adalah bahasa pedes gitu. Jadi residu pemilu itu terbawa. Jangan-jangan soal pemilu lagi. Jadi suasananya masih suasana perang. Padahal kita kemudian suasana kompetisi yang kontra satu sama lain. Padahal kita berhadapan pada kondisi saling dialog, saling menyelesaikan, ada kepercayaan bersama-sama untuk bagaimana mengatasi krisis ini. Nah, ini kan sebetulnya residu ini itu apa juga perbesar oleh suasana media sosial kita, karena residu ini kan merembesnya kan ke dialog masyarakat. Betul. Adanya gambarannya di media sosial. Betul. Di media sosial tuh residunya masih sangat terasa itu. Apakah memang ini sebagai konsekuensi logis seperti itu, bukan cuma khas Indonesia tapi juga di negara-negara lain, atau memang ini jadi karakteristik khusus Indonesia? Ya gini, kondisi sekarang abad 21 ini problem sifatnya global, mendunia. Jadi demokrasi kita dulu awal-awal munculnya internet, munculnya sosmed itu kan ada kepercayaan yang kadang-kadang kepercayaannya begitu tinggi dan bahkan sampai mencapai ilusi gitu. Karena apa? Dianggap bahwa dengan serta-merta adanya internet, komunikasi dua arah itu kemudian demokrasi akan lebih baik. Itu nggak otomatis. Itu sebenarnya nggak otomatis. Karena apa? Karena kemudian dalam komunikasi itu yang tidak dipertimbangkan, yang langsung tersubjektif, bukan hanya rasio, ada emosi. Banyak yang main emosi. Dan itu kemudian membuat, karena ketika kondisi politik, tatanan politiknya masih belum berbasis pada keadaban publik, akhirnya kemudian dieksplorasi oleh elit politik. Emosi itu kemudian didorong menjadi bagian dari komunikasi politik. Jadi makin lama problem ini nggak semakin dimitigasi dengan baik, menjadi problem. Itu yang terjadi di negara yang demokrasi, Amerika Serikat, Inggris, segala macam, Eropa gitu, yang termasuk Indonesia. Jadi ini problem global. Nah, dalam konteks problem global ini, Abang melihat bahwa sebetulnya dengan riuhnya media sosial kayak gini, itu sebagai faktor positif bagi perkembangan demokrasi, atau justru menjadi faktor yang bisa mereduksi kualitas demokrasi kita? Positif apabila kita sadar prakondisinya. Prakondisinya adalah misalnya ruang publik digital seperti ini 2045 TV. Ketika mengundang narasumber, ketika mengundang tokoh segala macam, uji sampai tuntas bagaimana dia berargumen, rasional apa enggak.
hanya mengandalkan emosi apa enggak. Itu harus didorong terus. Bahkan misalnya Bung Eko harus berani sampai melakukan teror secara rasional, secara mental kepada orang-orang itu. Sanggup nggak? Sehingga orang nggak sembarangan ingin nyebarin emosi, ingin nyebarin hoax, tampil di podcast. Gitu. Iya. Artinya kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu. Ya? Ini nggak, orang kalau ngobrol di sosmed, di podcast nggak sembarangan. Kalau nggak siap secara gagasan, secara ide, ya jangan masuk dari wilayah itu, karena apa? Implikasinya berat. Ini bayangin ya, logika demokrasi, ya kan? Semakin banyak orang berpartisipasi dalam ruang publik, akan semakin sehat. Kenapa demikian? Karena pikiran yang ada di dalamnya. Karena semakin banyak pikiran yang muncul. Dan proses perdebatan, diskusi adalah mengambil, menyaring pikiran yang paling baik. Nah kalau emosi, semakin banyak partisipasi, semakin banyak emosi yang muncul. Makin berantem. Berantem. Saya merasakan itu. Jadi ketika kita mencoba menampilkan pikiran-pikiran banding, yang misalnya publik lagi FOMO tentang satu isu, kita coba tampilkan pikiran-pikiran banding, itu publik langsung melakukan serangan luar biasa. Sehingga pikiran-pikiran banding itu jadi tidak tumbuh. Iya, gitu. Itu suasana yang memang sering terjadi tuh. Saya pribadi ngerasain. Jadi itu satu lagi tanggung jawab politik dari kreator konten kreator. Jadi membuat ruang di mana dia menampilkan perbincangan itu harus dibuat serasional mungkin, selogis mungkin, sebijaksana mungkin. Dan kalau emang ada yang buat emosi, bukan kita nggak boleh masuk, tapi habisi secara rasional. Jadi selanjutnya dia harus belajar lagi, harus mikir lagi. Dalam konteks sekarang, kalau saya minta Abang untuk melakukan penilaian terhadap mungkin suasana politik kita. Range-nya 1 sampai 10. Abang kasih nilai berapa? 5,5. Karena masih niatnya yang kelihatan baik, tapi langkah-langkah politik sering kontradiktif. Abang lebih rendah nilai dari Pak Prabowo. Pak Prabowo nilai pemerintahnya 6 kemarin. Abang 5,5. Iya, kalau dilihat dari positive thinking, setengah lebih rendah dari Pak Prabowo. Pemimpinnya sendiri bilang gitu kok. Iya, dia bilang Gak jauh-jauh banget. Artinya Pak Prabowo ketika dia memberi nilai pemerintahannya 6, sebetulnya memahami bahwa ada persoalan. Nggak berjalan baik-baik saja, kan begitu ya? Iya, itu menunjukkan sebetulnya Pak Prabowo sendiri punya introspeksi diri. Introspeksi ke dalam. Iya. Nah, persoalannya kalau dikalkulasi satu persatu, itu yang menarik. Poin-poin mana? Bahkan juga subjek-subjek politik mana saja yang membuat menurut Pak Prabowo nilainya hanya 6. Yang ada subjek politik. Dia ada subjek politik, blok politik, bagian dari kekuasaan yang membuat secara overall itu nilainya dia sendiri menilai 6. Berarti dia tahu, ini siapa yang bikin 6 nih. Nah, dalam konteks itu kalau kita lihat katakanlah subjek politik yang mewakili wajah pemerintah di kabinet. Ini kan menteri ya, menteri, wamen dan lain-lain. Kalau kita katakanlah mengacu pada analisa yang sangat standar, menteri ini kan ada 2 gerbong. Gerbong Pak Prabowo, gerbongnya Pak Jokowi. Apakah penilaian 6 itu juga evaluasi terhadap gerbong-gerbong ini? Jadi salah satu bagian saya pikir pertimbangan juga dari. Kan tinggal kita lihat aja, ini yang biasa ngomong nih siapa? Ini problem utamanya kan problem komunikasi nih. Iya. Pada periode fase awal. Yang sering ngomong siapa? Yang sering ngomong blunder siapa? Itu kelihatan. Dari mana gerbong ini? Jadi wajar ketika orang berasumsi sebentar lagi bakal ada reshuffle. Itu nggak tahu, tinggal gimana ngolahnya Pak Prabowo itu nanti. Lihat, ngayurnya gimana dia. Ditarik lagi pada isu yang tadi, isu tentang pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega. Lalu ada evaluasi dalam konteks tadi yang kita bicarakan. Terus ada gerbong-gerbong di kabinet. Ini orang kemudian salah nggak kalau saya berkesimpulan kayaknya
ada hubungan yang mulai tidak harmonis nih antara dua tokoh politik Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Salah nggak Pak kalau orang berkesimpulan seperti itu? Orang berkesimpulan seperti itu nggak salah kalau ngelihat yang ada. Cuman begini, kalau saya lihat Pak Prabowo, sepertinya juga ini saya baru ngeh nih ya. Kenapa Pak Prabowo itu membuat kabinet yang gemuk gitu ya? Orang bilang kabinet gemoy gitu kan. Dan masing-masing posisi itu satu sama lain tumpang tindih. Ya. Bagian ini misalnya komunikasi ada ini bagian komunikasi, ini bagian komunikasi. Ini bagian apa gitu kan. Pembangunan kayak gini, ini bagian yang sama. Nah, dari situ kan dia lihat. Ketika dia antisipasi, ini dalam perjalanan akan ada guncangan-guncangan terus sekarang. Selain di reshuffle, ya udah kemudian dikopling aja bagian yang satu ini. Iya, ditemuin kayak dicuekin posisinya di situ, tapi dia aktivasi yang lain. Kan gemoy itu. Itu gemoy itu kan gue 100. Kalau misalnya dibelah gitu kan, pasti ada 50 yang 50 ya. 50 yang jalan. Yang jalan ya, kira-kira gitu. Saya kemarin sempat nonton wawancaranya para jurnalis dengan Pak Prabowo, dan ketika saya nonton ada semacam kesimpulan sementara dari situ. Kalaupun jawabannya ada yang melihat jawabannya cukup bagus, tapi saya lihat ada beberapa pertanyaan atau ada beberapa jawaban Pak Prabowo bisa disimpulkan kok Pak Prabowo kayak jauh dari realitas ya jawabannya. Kayak ada gap antara realitas yang terjadi di publik dengan jawaban-jawaban Pak Prabowo. Sehingga orang melihat kok ini Pak Prabowo kayak ada dalam dunia sendiri, nggak relate dengan realitas yang ditanyakan oleh jurnalis. Abang melihat ini kenapa Bang? Apakah memang itu cara pandang beliau selama ini, atau sebetulnya ada arus informasi yang terhambat masuk ke beliau sehingga beliau seperti ada gap antara realitas yang terjadi di masyarakat dengan pikiran yang beliau pikirkan gitu? Iya, kalau saya melihat ini pertama ya soal problem arus informasi yang tersumbat. Jadi artinya bahwa pada awalnya kemungkinan Pak Prabowo percaya bahwa kamu dengan posisi kayak gitu sudah bisa menghandle, sudah bisa. Nah, kemudian tinggal masuk aja kan. Tapi ternyata kemudian kondisinya kan juga nggak baik-baik saja, ada turbulensi. Dan Pak Prabowo evaluasi, terbukti dengan langsung take over sendiri Pak Prabowo, gitu kan. Itu yang kemudian dilakukan, langsung komunikasi, langsung ambil tindakan, langsung mau lihat realitas. Jadi memang hal-hal tersebut, di mana juga dalam beberapa bukan hanya soal komunikasi, kalkulasi ekonomi segala macam, Pak Prabowo harus langsung dengan pendidikannya dia, latar belakang dia misalnya sebagai anak seorang ekonom ternama, Pak Sumitro, dia harus langsung terjun melihat realitasnya seperti apa. Begitu. Kayak misalnya dalam kondisi seperti sekarang dijepit oleh import dari Amerika. Ya, terus kemudian problem fiskal, anggaran yang begitu besar. Target pendapatan kita yang nggak sesuai dengan ini. Terus kemudian tahun ini harus bayar hutang. Sementara kemudian jaraknya selisih dolar sama rupiah semakin tinggi. Berarti kan nambah lagi kan. Hal seperti itu. Ketika kemudian fokus pada beberapa kebijakan tertentu, rasional apa enggak? Gitu. Jadi harus dihitung secara mudah-mudah. Misalnya logika mudahnya, ilustrasinya, kerja apa makan? Makan itu hasil dari apa? Kayak gitu. Kalau pemerintah ngasih makan, bener apa enggak? Mending pemerintah ngasih makan apa ngasih kerja? Memberikan perlindungan terhadap misalnya ancaman PHK. Ya kayak gitu. Berarti harus ada yang direfokusin. Kalaupun itu janji kampanye. Misalnya MBG kan janji kampanye. Iya. Misalnya dievaluasi, kira-kira publik oke nggak Bang? Ya oke saja, karena janji kampanye itu kan sebelum menjabat. Kalau kemudian janji kampanye setelah kemudian menjabat terbukti membuat rakyat nggak happy, ya harus dievaluasi dong. Iya kan. Misalnya kan oke MBG. Dalam kondisi seperti sekarang rasional nggak, masif seluruhnya. Gitu kan. Atau kita lihat kemudian pada daerah-daerah yang kemudian mengalami
membutuhkan itu, ada persoalan gizi, persoalan apa. Terus kemudian diambil kebijakan spesifik di situ. Ngasih cuman voucher atau gimana, kan itu kan lebih efektif. Sesuai dengan kalkulasi apa kepentingan yang dihadapi. Bagaimana nasib pikiran saya seorang anak? Dia di sekolah dikasih makan tiap hari 300.000. Terus orang tuanya di PHK, kehilangan 3 juta. Apa perasaan orang tua misalnya? Ini masuk dalam pembahasan tentang economic dignity, harga diri ekonomi. Harga diri ekonomi ini biasanya dihadapi oleh kalangan kelas menengah. Keluarganya yang tahu, bapak saya ini sekolahnya sarjana, iya kan? S1, S2, S3 di PHK, kok nggak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, nggak rasional. Tapi di sekolah orang tuanya, bapaknya, ibunya mikir, aduh gimana ya, gue udah sekolah tinggi-tinggi gitu, kok nggak bisa menyelesaikan masalah ini. Ini soal harga diri. Itu yang harus jadi pertimbangan ketika mengambil kebijakan. Iya. Artinya sekali lagi bahwa kalau kemudian pemerintah melakukan sedikit penyesuaian janji kampanyenya dengan realitas objektif sekarang, publik pasti akan juga memahami. Publik itu kan paham juga bahwa rasionalitas itu dinamis. Kondisi seperti itu oke, dulu kelihatannya bagus, tapi dalam kenyataan kayak gini bisa berbeda kan gitu. Iya, sama seperti iya, kayak gini ngobrol gini jangan dianggap nggak santun. Iya. Sama seperti pidato Pak Prabowo ketika rapat kabinet, dia bilang kita harus batasi impor, kita jangan impor pangan, bla 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 bla. Sementara pidatonya kemarin, dia ngomong udah nggak ada kuota-kuotaan, apapun impor gitu, silakan impor bebas. Itu kan kayaknya dua hal yang saling kontradiktif. Tapi kalau kita lihat dari realitas objektifnya, bahwa pada saat itu, wajar Pak Prabowo bicara begitu. Sementara pada saat sekarang ketika Indonesia dapat tekanan bea masuk dari Amerika, dia harus merubah kebijakan. Betul. Gitu loh. Iya, itu adalah salah satu bentuk penyesuaian gitu. Dan penyesuaian yang lebih penting, lebih fundamental itu terkait dengan makan bergizi gratis itu. Artinya kan gila, misalnya gini, dengan fokus pada kayak gitu, sementara kemudian jatuh tempo hutang segala macam, akhirnya rasionalitas, akhirnya efisiensi kementerian, nggak rasional, birokrasi gitu. Iya. Jadi misalnya begini, dalam kondisi misalnya, ini saya tahu betul ya, kalangan akademisi, gitu kan, di berbagai negara, di Indonesia misalnya. Terus kalangan akademisi ini ada problem yang sekarang lagi ramai, itu kan tukim, nggak dibayar. Mereka misalnya mendapatkan tambahan untuk biaya keluarganya segala macam itu dari diskusi-diskusi misalnya yang dilakukan di kantor provinsi, kota, kabupaten, FGD. Itu menambah masukan untuk ini. Nah, kok dipotong? Itu kan yang tadi dibilang nggak relate-nya tuh di situ. Yang harus dievaluasi. Itu adalah salah satu metode survival. Nah, ini akhirnya kemudian efisiensi itu kemudian yang terkena sasaran dampak itu bukan elitnya, pada kelas menengah yang dia punya ekspektasi kesejahteraan tapi nggak tercapai. Konflik sosial, benturan sosial gara-gara itu. Kita masih ingat misalnya 2016, 2017, 212. 212 itu masanya paling besar kelas menengah. Iya kan, kelas menengah yang kemudian karena tidak ada ekspektasi yang nggak ketemu dengan keadaan. Sementara kemudian yang mereka pahami itu adalah bahasa dalam tanda petik, bahasa agama, politik agama. Yang mereka gunakan itu akhirnya. Sebetulnya suasana hati kelas menengah yang belum relate sama agama, cuman dia nggak punya kosakata ini. Dipakailah itu kosakatanya. Itu yang harus dilihat. Guncangan sosial bisa diselesaikan. Kuncinya tadi trust issue. Rasional dalam mengambil kebijakan dan dalam dialog. Paling kelas elit yang terkena dampak itu seperti Pak Prabowo yang mengaku sedih itu, banyak menteri yang belum dapat mobil dinas. Dia sedih sekali. Nggak kelihatan pejabatnya. Padahal kan yang namanya menteri ya, kita sekarang tuh rame itu kan, kalau di jalan itu karena terlalu gemuk itu ya
forader itu jadi apalagi kalau divisi kemarinnya masyarakat. sebelumnya relawan ya. Oh iya. Itu ditanyain sama koleganya, keluarganya, katanya udah jadi pejam. Iya, aku belum ada mobil. Rakyat terima kasih. Oke. Seru banget. Diskusi kita banyak sekali. Banyak yang kena sentil. banyak sekali perspektif yang barangkali bisa kita sajikan kepada masyarakat. Betul. Bahwa mendiskusikan masalah negara, mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi, bahkan dalam nada yang kritis, itu adalah bagian dari patriotisme. Patriotisme. Kan, ya? Artinya kayak gitu ya. Kritik itu adalah sebagian jalan untuk menemukan solusi. Ya, Kalau nggak ada kritik, gimana membangun solusi? Kita nggak ketahui masalahnya. Iya, ini menarik, dan 2045 ini tidak ada dana dari Soros. Jadi kita kritik sebagai bagian dari patriotisme, dan kita yakin teman-teman di Tempo juga sebetulnya bagian dari patriotisme. Sama-sama pingin sama seperti kita ya. negara ini baik kok. Sama-sama kayak gitu. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Oke. Terima kasih. Kita diskusi pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Salam.